Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magdalena Trimulyasari dengan NIM 24030311015. Mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Agus Saputra MPD. Dalam video pembelajaran ini saya akan membahas tentang model-model pembelajaran dan teori yang meliputi teori konstruktivisme, teori behaviorisme, teori dan teori kognitivisme. Materi ini sangat penting karena menjadi landasan dalam merancang proses pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakter peserta didik. Model pembelajaran, pengertian dari model pembelajaran ini yaitu model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur, sistematis, dan mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, model pembelajaran membantu peserta didik dalam menentukan strategi, metode, serta teknik pembelajaran yang tepat agar proses belajar berjalan secara optimal. Nah, model pembelajaran selalu didasarkan pada teori belajar tertentu, sehingga pemahaman terhadap teori belajar menjadi hal yang sangat penting bagi peserta didik. Baik, yang pertama ada teori konstruktivisme, yaitu teori konstruktivisme berpandangan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Nah, peserta didik tidak dianggap sebagai penerima informasi secara pasif, melainkan sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Tokoh utama dalam teori ini antara lain John Piaget dan Lev Vygotsky. Piaget menekankan pentingnya proses asimilasi dan akomodasi dalam perkembangan kognitif anak. Sedangkan Vygotsky menekankan peran interaksi sosial dan zona perkembangan proksimal. Dalam pembelajaran berbasis konstruktivisme, peserta didik berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Contohnya, model pembelajaran yang sesuai dengan teori ini adalah problem based learning, project based learning, dan discovery learning. Selanjutnya ada teori behaviorisme. Teori ini memandang bahwa belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari hubungan antara stimulus dan respon. Nah, perilaku peserta didik dapat dibentuk melalui latihan dan penguatan. Tokoh penting dalam teori ini yang pertama ada B.S. Skinner, John B. Watson, dan Ivan Pavlov. Skinner menekankan pentingnya penguatan atau reinforcement baik positif maupun negatif untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Dalam praktik pembelajaran, teori behaviorisme sering diterapkan melalui metode latihan, pengulangan, pemberian reward atau hukuman. Pemberian reward dan hukuman. Contoh model pembelajaran yang sesuai adalah direct instruction dan pembelajaran berbasis latihan struktur. Yang ketiga ada teori kognitivisme, yang mana teori ini menekankan belajar merupakan proses mental internal yang melibatkan aktivitas berpikir, mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Peserta didik dipandang sebagai individu secara aktif mengolah informasi. Nah, tokoh yang berperan dalam teori ini adalah Jeremy Brenner, David Ausubel, dan Robert Gagne. Ausubel menekankan pentingnya pengaturan awal, sedangkan Brenner menekankan pembelajaran melalui penemuan. Nah, model pembelajaran yang berlandaskan teori kognitivisme ini antara lain Advanced Organizer
equity learning dan pembelajaran berbasis pemecahan masalah yang menekankan proses berpikir. Nah, sebagai kesimpulan dari teori yang saya jelaskan ini yaitu teori konstruktivisme, behaviorisme, dan kognitivisme memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing. Seorang pendidik perlu memahami ketiga teori ini agar mampu memilih model pembelajaran yang tepat sesuai pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Demikian video pembelajaran saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan menambah pemahaman kita mengenai model-model pembelajaran dan teori belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.